putih murni. Tadi diputar-putar sama Pak Polisi. Iya, kita kayak gak tahu jalan. Orang Jakarta mau ke MK dari Kemenaker diputer-puterin. Ya Allah, tolong Pak, kita ini pakai bensin, Bapak dari rakyat duitnya, jangan diputer-puter. Pemirsa logika rakyat. Kawan-kawan, depan kantornya Luhut nih, kantornya Luhut. Kita nanti akan mendengarkan secara langsung. Tapi di sana tak bisa lewat masuk ke gini. Jadi marah aku sama polisi itu, dikasih lewat lah. Tapi sampai ke sini apa fungsi kalian? Kok nggak ada mobil polisi mengawal ini di depan? Apakah tidak ada pemberitahuan kami? Baru sekali ini di negara ini yang katanya buruh menyampaikan aspirasi, ada macetnya di jalan. Saya nggak terima. Siapa yang mau menangkap saya silakan. Siapa yang mau menembak saya silakan. Lebih bagus mati berjuang daripada mati tertindas. Jauh-jauh dari Medan. Dan saya tidak butuh pejabat yang butuh saya. Kami tidak butuh pejabat, apalagi seorang pejabat. Lebih bagus anjing kami pelihara. Bisa menggonggong, bisa dijual, bisa jaga rumah. Daripada ini dipelihara. Pakai mobil lux, minyak rakyat. Kemana? Tidak butuh suara rakyat, pembohong. Jadi hentikan pembohongan ada di negara. Jujur. Untuk apa ini ada? Dan sekarang tanah dirampas di sana, dirampas di sana. Belanda dulu meninggalkan tapang batas pada tahun 1924. Ada. Sekarang di mana dan kemana? Posko ini adalah undang-undang yang sangat melaksanakan kaum rakyat Indonesia, yaitu contoh kasus Rempang, kasus Tekesen, kasus-kasus yang lain hari ini yang sedang marak. Maka kami melihat bahwa kondisi hari ini pemerintahan Indonesia atau pemimpin Indonesia sudah tidak lagi memikirkan nasib rakyatnya, yaitu contoh Panglima Republik Indonesia TNI. Dia sudah menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada pasukannya, agar adu kekuatan satu lawan satu rakyat dengan TNI. Itu sudah tidak benar. Maka dari itu, jadi hari ini Panglima TNI itu bukan menjadi pengayom, bukan menjaga martabat rakyat, menjaga kedaulatan Republik Indonesia, justru menjaga investasi atau investor yang hari ini sudah tidak benar lagi. Jangan juga sudah mengucapkan kata-kata menantang rakyatnya, seolah-olah itu tidak terjadi apa-apa. Minta maaf saja itu tidak bisa. Maka seorang pemimpin harus komitmen, harus betul-betul Anda ini adalah dibayar oleh keringat rakyat. Anda harus berpikir lebih luas lagi tentang persoalan rakyat. Maka dari itu, harapan saya kepada Panglima TNI, jangan sekali-sekali menakut-nakutin rakyat. Jangan sekali-sekali mengucapkan kata-kata melawan rakyat yang itu sudah tidak benar lagi. Hari ini Panglima TNI harus bertanggung jawab atas ucapannya. Jangan juga hari ini, kemarin berucap apa, hari ini berucap minta maaf, ini tidak benar lagi. Harusnya Panglima TNI hari ini harus pecat. Kenapa? Ucapan-ucapan itu tidak mencerminkan, juga tidak memberikan manfaat bagi rakyat. Bukan seorang pengayom, apa gunanya? Panglima hari ini masih bertahan. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari GSBI. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari GSBI, kebetulan saya hari ini juga dipercaya sebagai koordinator lapangan untuk memimpin aksi hari ini, dan tentunya hari ini tepatnya di tanggal 20 aliansi aksi sejuta buruh turun ke jalan itu bagian mengingatkan pemerintah khususnya MK atas putusan-putusan omnibus law yang diputuskan. Penting kami sampaikan bahwa ketika rakyat turun ke jalan bukan semata-mata keinginan rakyat, tapi ini adalah salah satu tuntutan kebijakan yang meminta kami untuk turun ke
pemerintah itu bisa memimpin dengan bijak, memberikan keadilan terhadap rakyat. Dan hari ini Aliansi Sejuta Buruh mengingatkan kembali juga kepada seluruh pemerintah yang duduk baik Jokowi maupun Menteri Tenaga Kerja tentang pengupahan yang akan dijalankan di tahun 2024 dan juga ke depannya. Kami mengingatkan bahwa Aliansi Sejuta Buruh sampai kapanpun akan terus aksi sampai kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat dan juga seluruh buruh yang ada di Indonesia. Hidup buruh, hidup Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Ini kami Aliansi Sejuta Buruh turun lagi. Ini tujuannya bahwa kami mengingatkan hakim Mahkamah Konstitusi tentang judicial review. Hakim harus benar-benar memutuskan judicial review tentang Omnibus Law ini sesuai konstitusi kita. Sudah jelas, Omnibus Law ini di awal sudah dinyatakan inkonstitusional. Maka kewajiban pemerintah adalah mengganti undang-undang tersebut, bukan mengganti judul saja. Maka kami dari Aliansi Sejuta Buruh, hari ini kami datang lagi dan akan kami datang lagi lebih banyak dan lebih besar lagi kami galang buruh seluruh Indonesia agar Omnibus Law ini segera dicabut. Kami dari Aliansi Sejuta Buruh mengingatkan kepada pemerintah bahwa undang-undang Omnibus Law ini sangat merugikan kami. Hari ini kami ada momen di mana sebentar lagi akan penentuan upah. Buruh harus turun dan mengingatkan pemerintah bahwa ketika menerapkan penentuan upah 2024 ini masih menggunakan Omnibus Law, maka itu sangat merugikan buruh. Karena apa? Karena kenaikannya pasti akan jauh dari kehidupan hidup layak. Demikian dari saya, dari FNMBI, saya Supriyadi selaku Sekjen yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan di depan itu sana di blokade nih, di blokade aparat, jalan kita menuju ke Patung Kuda itu di blokade oleh aparat. Kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi nanti. Ayo ke depan. Omnibus Law sekarang juga karena itu menyesatkan buruh dan rakyat Indonesia. Maju terus, kita bersama ASB Aliansi Aksi Sejuta Buruh hari ini kita datang ke MK, hadir, kita tunggu jawabannya hari ini. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Ngomong apa dari mana? Saya dari PC GSBI Kabupaten Tangerang. Pada saat ini pertama saya melihat yang tentang Pulau Rempang ini sangat tertarik sekali karena Pulau Rempang adalah bagian dari hak tanah adat Melayu yang dirampas oleh pemerintah tanpa mengorbankan norma dan adat istiadat yang cara yang baik pemerintah hanya untuk mengakomodir kepentingan investasi cukong Taipan. Yang tentu tanah tersebut adalah milik rakyat Pulau Rempang di Batam, sehingga seharusnya cara pendiskusian, musyawarah yang baik, pendekatan secara soft, lembut itu harus dikedepankan, tidak hanya mengedepankan kekuatan elit atau kekuatan pemerintah lewat polisi dan TNI-nya. Itu sangat tidak baik menurut saya, kawan-kawan. Pulau Rempang adalah bagian dari negara kesatuan rakyat Indonesia, maka hak-hak dan kewajiban serta kesejahteraan bagi rakyat Pulau Rempang harus kita bela. Sampai kapanpun eksekutif, birokrasi harus peduli untuk bagaimana menegakkan keadilan di Pulau Rempang tersebut agar bisa dikembalikan hak-hak tanah di Pulau Rempang. Bukan sampai orang memberikan bantuan tanah, memberikan bantuan makanan ke Pulau Rempang, mereka larang bahwa Pulau Rempang, masyarakat Rempang tidak boleh dibantu karena itu merupakan bagian kejahatan dari masyarakat. Itu sungguh ironis dan sungguh prihatin menurut saya. Selevel Indonesia sebagai pengagung negara demokrasi dan Pancasila seharusnya mengejawantahkan 5 sila Pancasila itu ke dalam kehidupan bermasyarakat kita, bukan mengebiri hak-hak rakyat dan
mereka mengedepankan kekuasaan dan powernya untuk rakyat. Tapi saran saya memang dari rakyat khususnya GSBI Kabupaten Tangerang, wujudkan kemerdekaan, wujudkan hak-hak dan keadilan di Pulau Rempang sehingga rakyat ini bisa terlindungi oleh birokrasi dan eksekutif sampai di pelosok-pelosok. Tanah, rakyat, dan seluruh kekayaan yang ada di Indonesia ini dikelola, dimiliki, dan diperuntukkan untuk rakyat Indonesia. Bukan dimiliki, dikelola untuk segolongan kementerian, dikelola untuk segolongan taipan. Itu pulas kawan-kawan. Hidup rakyat Pulau Rempang, tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran, lawan oligarki, lawan kezaliman. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Mantap. Nah, kita perhatikan tuh banner-bannernya dulu, angkat dulu. Mantap. Inilah para pengkhianat rakyat, satpam oligarki. Ini syuting saya ya, ganjar lagi. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, pemirsa, karena baik bahwa memang hari ini juga kawan-kawan daripada Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini melakukan solidaritas juga kepada masyarakat Pulau Rempang dan Galang di Kepulauan Riau, karena jujur saja itu sangat miris sekali ketika sebuah perkampungan yang sudah dihuni sejak sebelum Indonesia merdeka itu tiba-tiba atas nama investasi katanya pabrik kaca terbesar nomor 2 di dunia, itu akan membuat semacam pabrik di sana dengan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan bagi rakyat di sana dengan menggusur begitu saja. Bayangkan, belum punya tempat relokasi sudah dipaksa, mereka dipaksa untuk menggunakan rumah susun. Bang, itu sudah menjadi kepastian untuk pemerintah rejim hari ini. Pasti digusur itu, karena itu sudah hutang janji ataupun hutang investasi yang dipakai modal 2 periode ini tidak harus dibayar oleh pemerintah Jokowi hari ini dengan cara memberikan aset-aset bangsa ini terhadap para cukong, para oligarki. Itu adalah proses pembayaran hutang terhadap proses terjadinya berkuasanya rejim Jokowi sepanjang 2 periode hari ini. Jadi itu memang penguasa hari ini akan rela mengorbankan rakyatnya untuk kepentingan para penguasa hari ini. Udah pasti kalau oligarki, karena itu di belakangnya. Jadi persoalan Rempang di Batam hari ini sebelumnya kan sudah terjadi di daerah-daerah sebelumnya tentang perampasan tanah. Di Wadas sudah terjadi lebih dulu, di Mesuji, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, itu udah hal yang biasa. Jadi di Rempang ini sudah kesekian kalinya. Jadi perampasan tanah sekarang ini sudah menjadi hal biasa dilakukan oleh pemerintah, dan seakan-akan pemerintah itu tidak ada ketakutnya dosanya terhadap menganiaya rakyatnya sendiri. Apalagi sekarang yang dianggap melawan investasi akan dipiting lah, akan dibulldozer lah. Ini adalah sebuah pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Sebelum-sebelumnya mereka kampanye di sana, meminta suara rakyat. Sekarang ada nggak partai politik yang berbicara, yang berpihak terang secara terbuka, berada di belakang atau bersama-sama barisan para masyarakat Rempang? Ada nggak partai-partai politik yang katanya peduli terhadap rakyat? Itu harus kita buktikan hari ini. Maka hari ini gerakan buruh bukan hanya tentang normatif, tentang perburuhan, karena kalau kita berbicara normatif terus, yakin kita akan ketinggalan. Kita harus berjuang, melompat di situ, berkuasa. Memang buruh itu menjadi sebuah keharusan. Begitu Bang Deng, terima kasih. Terima kasih. Hari ini 2 quote kita itu piting, bulldozer, ada yang dikejar-kejar segala macam. Ini benar-benar sebuah pernyataan yang sangat tidak. Sekarang gini, Ya. umat beragama Kristen, Ya. 3 lembar papan. Ya. Beragama Islam, 3 meter kain kapan. Ya. Beragama Hindu, 3 kubik kayu membakar. Ya. Asal usul dari tanah kembali ke tanah 2 meter. Ya. Gak ada yang beda. Tapi kalau sekaya-kaya apa, setinggi-tinggi jabatan, telan dulu kawat duri, baru sayang ke tangan. Ya. Kalau sama makan nasi, apa
disombongkan dan semua manusia mati. Hanya catur yang dipertandingkan pembunuh raja dan melawan raja itu yang ada Renis. Bung, bagaimana solidaritas Opung terhadap kasus Pulau Rempang, Melayu itu? Lawan. Kan di kampungan nggak? Kenapa cerita sekarang gini. Ya, gimana? Batam itu ya. Iya. Bilang sama pemerintah, mana leher Black peninggalan Belanda Ya. pada tahun 1924 Ya. bertapal batas. Ya. Itu sekarang di mana? Datang SK 44, kuburan pun yang sudah 100 tahun diambil. Itu. Nah ini karena ini produk Jokowi gagal. Jokowi sudah gagal. Ya. Bajingan tolol. Omnibus Law Cipta Kerja adalah undang-undang bajingan tolol. Ya. Siapa bajingan tolol? Bikin omnibus law bajingan tolol. Bacaannya apa? Bajingan tolol. Kita lihat banner-bannernya dulu nih ya. Ini banner-bannernya keren-keren nih. Keren-keren nih. Oh tuh Omnibus Law. Apa itu? Ini tanah untuk rakyat. Nah, ini. Angkat dong tulisannya dong, biar kebaca dong tulisannya.